Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepandan masing-masing. Jemaat yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan ungkapan syukur oleh karena karya kasih Allah yang telah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Kita berikan diri dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih untuk masuk dalam ibadah ini. Bersama kita pujikan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 188, bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Saudara-saudara, kehidupan umat Tuhan tidak selalu berada pada kemudahan dan keberhasilan. Umat Tuhan tidak jarang diperhadapkan pada situasi ancaman, tekanan, kekurangan, dan situasi tidak nyaman yang lain. Saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu tantangan bagi kehidupan iman kita. Sekalipun demikian, umat Tuhan tidak dapat menghentikan panggilan hidup untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Yohanes menegaskan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan tetap menyertai umatnya
Di tengah penderitaan sekalipun, perjumpaan para umat dengan Yesus telah mengubah kekhawatiran dan ketakutan menjadi damai sejahtera. Nyanyian kidung baru, semua yang tercipta, hai alam semesta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya Yesus, Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Saudara yang terkasih, kita akan memasuki pengakuan dosa. Kita akan membaca dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku,
Jemaat berdiri, kita menyambut berita anugerah. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita menyambut firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan hati dan jiwa kami untuk mendengar dan menyambut sabda-Mu. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, demikian sabdanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang
Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, bacaan Injil yang kita baca saat ini berbicara tentang sikap bimbang atau skeptis dalam diri Thomas. Tuhan Yesus waktu itu sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Thomas sayangnya tidak ada bersama-sama mereka. Para murid yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit menceritakan pengalaman kegembiraan itu kepada Thomas. Namun Thomas menunjukkan sikap tidak percaya. Ayat 25 menyebutkan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencelupkan jariku pada bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ketika teman-temannya bercerita tentang perjumpaan dengan Yesus, pintu hati Thomas terkunci dalam ketidakpercayaan. Saudara, pertanyaannya, mengapa Thomas menjadi pribadi yang tidak percaya? Ya, sikap tidak percaya dalam diri ini memang muncul secara tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Jika kita berjumpa dengan seseorang yang sulit percaya pada orang lain, bisa jadi ada berbagai alasan atau latar belakang yang membuatnya tidak gampang percaya. Bisa jadi mungkin ia tidak dipercaya oleh orang lain, sehingga menjadi pribadi yang mempercayakan diri, sulit untuk mempercayakan diri pada sesamanya. Atau mungkin ia pernah dikecewakan. Pengalaman pernah dikecewakan merupakan pengalaman yang menyakitkan. Dampak dari hal ini adalah hilangnya rasa percaya, mudah curiga, sulit untuk memberi kepercayaan. Nah, apakah Thomas pernah punya pengalaman yang seperti tadi sehingga ia tidak mudah percaya? Saudara, sebelum peristiwa penyaliban Yesus, Thomas sangat percaya pada Yesus. Bukti dari percaya Thomas pada Yesus ada dalam Injil Yohanes 11. Waktu itu Yesus membangkitkan Lazarus. Melihat kebangkitan Lazarus, kepercayaan Thomas pada Yesus sangat tinggi.
Hal ini terungkap dari pernyataannya dalam Yohanes 11 ayat 16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Thomas waktu itu sangat percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Namun kepercayaan itu runtuh karena ia melihat Yesus mati dengan cara yang kejam. Orang-orang Romawi telah membunuh Yesus di kayu salib. Terbunuhnya Yesus di kayu salib membunuh harapan dalam diri dan hati Thomas. Besarnya kepercayaan Thomas sebelum penyaliban berbanding terbalik dengan peristiwa setelah kebangkitan. Secara manusiawi, peristiwa yang dialami oleh Thomas ini sangat kita mengerti. Nah, saudara-saudara, atas dasar itu Thomas berpikir untuk tidak membodohi dirinya sendiri dengan percaya kepada Yesus. Baginya, Yesus itu masa lalu. Ya sudahlah, Yesus sudah tidak ada lagi. Kematiannya sudah cukup. Ia tidak ingin patah hati lagi. Thomas tidak mau mengalami luka batin lagi dengan percaya kepada Yesus, sekalipun teman-temannya menceritakan telah berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan. Dalam keadaan sakit hati, seseorang sulit untuk percaya dan mempercayakan diri pada orang lain. Itulah yang terjadi pula pada diri Thomas. Rasa sakitnya menutupi rasa percayanya pada Yesus. Sidang jemaat yang terkasih, lalu Yesus tidak ingin Thomas berada dalam situasi keraguan, tidak percaya, dan bimbang yang berkepanjangan. Yesus ingin memulihkan Thomas. Karena itu Yesus hadir menjumpai Thomas. Perjumpaan Yesus dengan Thomas dilakukan dengan cara unik. Yesus tahu bahwa Thomas mengalami patah hati yang sangat dalam. Nah, bagaimana Yesus memberi kesempatan pada Thomas untuk bernafas dan memulihkan sakit hatinya? Cara Yesus adalah dengan memberi sapaan yang khas. Sapaan khas Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Sapaan Yesus ini menunjukkan bahwa ia paham siapa dan bagaimana keadaan karakter murid-muridnya. Yesus paham keadaan batin Thomas. Thomas dalam keadaan gundah, ragu-ragu, dan patah hati. Orang-orang yang demikian seperti Thomas tadi kehilangan rasa damai. Hilangnya rasa damai membuat seseorang menjadi gerusa-gerusu, takut, bimbang, sulit percaya dan mempercayakan diri pada sesama dan Tuhan. Sapaan damai sejahtera bagi kamu dari Yesus menumbuhkan kembali rasa dalam diri Thomas. Untuk memulihkan dan meneguhkan diri Thomas, Yesus meminta untuk mengulurkan tangannya dan mencucukkannya ke dalam lambung. Kata Yesus, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara, perjumpaan antara Yesus dan Thomas menjadikan perubahan Thomas yang pada awalnya bimbang, ragu-ragu, lalu menjadi pribadi yang mempercayakan hidupnya total kepada Tuhan. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Barang siapa mereka yang tidak percaya namun tidak melihat namun percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Dengan mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, Yohanes mengajak kita untuk tidak hanya melihat secara lahiriah saja, tetapi secara batiniah. Ia hadir menjumpai setiap orang dan mengajak semua mengalami Dia. Saudara-saudara, kisah Thomas ini mengajak kita membuka diri untuk berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mendewasakan iman percaya kita kepada Dia. Kedewasaan iman pada Yesus teruji melalui berbagai peristiwa hidup. Ketika Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di situ ada Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengalami perjumpaan dengan Dia dalam iman. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk membuka diri, mengalami Yesus yang sedang menyapa saya dan saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus ingin menjumpai kita setiap saat, supaya semua orang, saudara-saudara semua, berjumpa dengan Dia. Mengalami perubahan hidup, yaitu hidup yang bermakna dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas peristiwa hidup dalam setiap hidupan kami. Kami mempercayakan keluarga kami, Tuhan berkati anak-anak kami yang sudah mengerjakan ujian sembari menunggu hasil ujiannya. Demikian juga anak-anak kami yang masih dan tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan tes. Orang tua dimanapun mereka berada, baik yang sudah pensiun, kesempuhan, yang masih bekerja, berkatilah bangsa dan negara Indonesia, lebih-lebih ketika saat ini hendak memasuki Idul Fitri. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat menjaga diri dengan baik, memberikan toleransi yang baik kepada saudara-saudara kami di sekitar kami. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaan-Mu. Kita pujikan dari PKJ 216 bait 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Itulah
Mari kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Yesus telah bangkit di dalam